warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Zaki dari PKU 2A dengan NIM 2005111378. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kesenian Melayu Riau. Pertama, apa itu kebudayaan dan kesenian asal Riau? Yaitu kebudayaan yang ada di Provinsi Riau yang memiliki ciri khas sebagai kebudayaan Melayu. Adat dan kebudayaan Melayu yang mengatur tingkah laku dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal dan berasal di daerah ini. Yang pertama ada rumah adat. Rumah adat daerah Riau bernama Selaso Jatuh Kembar. Rumah ini merupakan tempat tinggal para datuk pemangku adat. Ruangan dalam rumah ini terdiri dari ruangan besar yang dipergunakan untuk tempat tidur, ruang bersila, anjungan, dan dapur. Tiang-tiang rumah, sirip atap, loteng, tangga, dan alasnya semua berhiasan ukiran. Ukirannya mempunyai corak yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Ruang adat ini dilengkapi pula dengan balai adat yang dipergunakan untuk pertemuan dan musyawarah adat. 2. Pakaian adat. Pakaian adat Riau bukti bahwa Melayu Riau memiliki budaya yang sangat maju, bahwa masyarakatnya memiliki pakaian adat yang bermacam-macam sesuai dengan keperluannya. Yang pertama ada pakaian keseharian. Pakaian keseharian ini dipakai saat melakukan aktivitas sehari-hari. Dibandingkan jenis pakaian yang lain, pakaian keseharian ini terbilang sangat sederhana, tidak memiliki banyak pernak-pernik atau aksesoris yang banyak. Lalu, pakaian resmi. Di masa silam, pakaian resmi adat Riau hanya dikenakan saat ada pertemuan resmi kerajaan. Akan tetapi, saat ini baju tersebut lebih sering digunakan dalam acara kepemerintahan. Lalu ada pakaian upacara adat. Beda acara, beda pula pakaiannya. Satu upacara adat seperti upacara pelantikan, upacara penobatan, upacara penerimaan anugerah, upacara penyambutan tamu, dan lain sebagainya. Masyarakat Melayu Riau menggunakan jenis pakaian adat yang berbeda. Laki-laki menggunakan kurung cekak musang, sedangkan para perempuan menggunakan baju kurung tulang belut atau gadis, dan baju kebaya laboh cekak musang atau setengah baya yang dibuat dari kain sutra. Lalu ada pakaian upacara perkawinan. Baju pengantin laki-laki adat Melayu bernama baju kurung cekak musang atau baju kurung teluk belanga. Baju adat Riau ini dilengkapi dengan kain sarung yang memiliki warna dan motif sesuai baju kurungnya. Beberapa ornamen lain seperti mahkota di kepala sebagai berwarna kuning di bahu bagian kiri, sepatu runcing, rantai panjang di leher, cangai di kelingking, dan keris berkepala burung serindit diselipkan di pinggang kiri. Adapun untuk pengantin perempuan, mereka akan mengenakan pakaian yang bermacam-macam, tergantung dari upacaranya. Satu upacara malam berinai, mereka menggunakan baju kurung teluk belanga. Satu upacara berendam menggunakan baju kurung kebaya pendek. Saat upacara akad nikah menggunakan baju kurung teluk, dan saat upacara bersanding menggunakan kebaya laboh. Yang ketiga ada tari-tarian daerah Riau. Yang pertama ada tari landak, merupakan tari pergaulan yang sangat digemari di daerah Riau. Lalu ada tari joget lambak. Tarian ini adalah tarian pergaulan muda-mudi yang sangat populer dan disenangi. Lalu ada tari tandak serbati, merupakan jenis tarian pergaulan yang digarap dengan memanfaatkan perbendaharaan unsur-unsur gerak tari Melayu kepulauan. Lalu ada rentak musik Melayu yang mengiringnya membuat joget yang dinamis ini bersuara gembira. Lalu ada tari makan sirih, biasanya disebut tari persembahan, yang biasanya digunakan untuk menyambut tamu atau pembukaan acara-acara tertentu. Tarian ini menggambarkan bahwa orang Melayu Riau menghargai hubungan persahabatan dan kekerabatan.
Tari Zapin merupakan makna adab sopan santun, sikap hormat, dan memuliakan orang lain. Tari Zapin juga bermakna penutup atau penyudah dari sebuah persembahan yang disampaikan pada setiap orang yang melihatnya. Yang keempat ada senjata tradisional Melayu Riau. Yang pertama ada beladau. Beladau merupakan salah satu senjata tradisional Melayu dengan jenis tusuk. Senjata beladau yaitu pisau belati yang tajam pada salah satu sisinya. Beladau hanya memiliki panjang sekitar 24 cm saja. Senjata ini sering digunakan sebagai sarana perlindungan diri dari serangan jarak dekat dengan musuh. Perbedaan beladau Melayu Riau dengan yang lainnya yaitu terletak pada kelangkungan di pangkal pegangannya, sehingga beladau akan lebih mudah dipegang dan didorong ketika menggunakannya. Yang kedua ada pedang jenawi. Pedang jenawi menjadi senjata tradisional yang pertama dan populer di Riau. Pedang ini dulunya sering digunakan untuk panglima perang kerajaan Melayu dalam menghadapi musuh-musuhnya. Pedang memiliki ukuran panjang sekitar 1 meter sehingga sering digunakan untuk perang tanding jarak dekat. Pedang jenawi mirip seperti samurai khas Jepang. Ahli sejarah dan kebudayaan berpendapat bahwa senjata ini berasal dari Jepang kuno yang mengalami akulturasi dengan budaya Melayu. Terlepas dari pendapat tersebut, pedang jenawi tetaplah menjadi identitas masyarakat Melayu di kancah nasional. Lalu ketiga ada pemuras. Pemuras yaitu senjata tradisional yang banyak digemari oleh masyarakat Melayu Riau. Tentara Inggris pun juga mengatakan bahwa masyarakat Melayu sangat pandai dalam menggunakan perumas. Lalu yang keempat ada terakol. Terakol atau sering disebut tarkul ini menjadi senjata favorit pada pelaut, pedagang dan lanun Melayu. Tarkul dulunya menggunakan teknologi kancing roda atau well lock yang prosesnya membakar serbuk bedil secara otomatis, sehingga senjata ini tidak memerlukan fuse. Bentuknya mirip seperti pistol dan seperti perumas yang dikecilkan. Yang kelima ada kelewang. Kelewang yaitu semacam golok dengan ujung bilah yang membesar. Kelewang dulunya digunakan para prajurit kerajaan ketika peperangan terjadi. Kini senjata tersebut digunakan sebagai alat pertanian para petani untuk kegiatan di sawah maupun di ladang. Yang keenam ada keris. Keris ternyata tidak hanya di Jawa saja, tapi budaya Melayu Riau ini juga memiliki keris, warisan leluhur yang memiliki keunikan sendiri. Keris yang merupakan warisan budaya Melayu ini memiliki jumlah lekukan yang sedikit dan adanya ukiran pada gagangnya. Selain itu, sarung pada keris lebih banyak bermotif floral. Lalu yang ketujuh ada lela rentaka. Lela rentaka merupakan meriam yang ringan dan kecil. Menurut bahasa Inggris, meriam ini disebut rentakas, gabungan dari lela dan rentaka. Rentakas ini merupakan senjata khas masyarakat Melayu Riau yang dibuat sendiri. Lalu yang kedelapan, yang terakhir adalah blunderbuss. Blunderbuss sangat mirip dengan alat bedil yang laras berkaliber pendek, besar dan mempunyai muncung peledak hadapan. Bentuk muncungnya berbentuk kembang atau funnel sapet muzzle. Dalam menggunakan blunderbuss, Anda membutuhkan peluru timah hitam